Kapan agama Islam masuk di Indonesia? Banyak berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kehilafan Islam di tanah Arab, khilafah tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Travis dan dikembangkan oleh Snow Woolcroft dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India Gujarat. Teori India atau Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuk sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik. Teori Arab atau Mekah. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 972 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan adalah perdagangan ini di Nusantara. Kemudian mereka menikah dan dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajari berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara, dan pula beberapa ritual keagamaan seperti Tebet di daerah Bengkulu dan Tauhid di daerah Sumatera Barat, yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Ya, akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'd bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam Cina yang ditulis oleh Jean A. Berly tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab
dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Yang masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan masuk ke wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Banyak catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara dan lainnya. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Salah satu catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7 atau tahun 700 Masehi, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara ini juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka. Pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan di Selat Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Pedagang dari Timur Tengah tidak hanya berdagang namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk wilayah Papua bisa dibilang jarang karena wilayah Papua pada saat itu kalah prioritas untuk penyebaran agama Islam karena penduduknya yang masih jarang. Program transmigrasi dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia. Karena meningkatnya jumlah penduduk Muslim di sana, penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung. Mulai dari daerah barat Indonesia seperti daerah Sumatera yang menjadi tempat persebaran agama Islam pertama di Nusantara, kemudian di daerah Jawa hingga ke daerah timur Indonesia. Arsitektur. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Balai yang luas serta teras yang luas juga menjadi ciri khas peninggalan peradaban Islam di Indonesia masa itu. Salah satu arsitektur peninggalan Islam yang merupakan asli dari peninggalan Islam itu sendiri adalah masjid. Masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah oleh umat Islam. Arsitektur masjid dimanapun sangat kental dengan suasana Islami dan budaya Timur Tengah. Namun ada beberapa masjid yang mencampurkan arsitektur dari kedua budaya. Akulturasi kebudayaan ini adalah yang menyebabkan bentuk masjid menjadi unik. Misalnya saja Masjid Cengho yang menjadi masjid dengan arsitektur Cina bahkan berbentuk seperti kelenteng atau pagoda. Ada juga masjid-masjid di daerah Jawa yang memiliki arsitektur mirip dengan pura agama Hindu. Masjid di Indonesia sekarang ini memiliki bentuk yang beragam, mulai arsitektur bergaya tradisional, modern, minimalis, hingga masjid dengan arsitektur mewah. Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar, Indonesia memiliki jumlah masjid yang sangat banyak, bahkan hingga ratusan ribu. Pengelolaan masjid di negara Indonesia sedikit berbeda dengan negara lainnya, terutama di Timur Tengah. Jika di negara Timur Tengah masjid banyak dikelola oleh pemerintahan, Indonesia masjid biasanya berdiri sendiri atas swadaya masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya. Politik.
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Muslim, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Solidaritas antar negara Islam di dunia maupun sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun meskipun bisa dibilang negara Indonesia adalah negara Islam dan mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan syariat Islam layaknya Arab Saudi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Meskipun begitu, ada salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam pada peraturan daerahnya, yakni Provinsi Aceh. Usai reformasi 1998, kebebasan pendapat dan kebebasan warga negara untuk mengutamakan pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang. Pada masa inilah yang dinamakan dengan masa demokrasi. Pada masa demokrasi ini banyak bermunculan partai yang berbasis Islam karena tidak ada larangan oleh pemerintah untuk mendirikan partai yang penting sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Partai-partai berbasis Islam bahkan masih eksis hingga saat ini dan berkembang cukup besar. Selain partai berbasis Islam, juga terdapat banyak organisasi masyarakat yang berbasis Islam bermunculan. Organisasi masyarakat berbasis Islam ini juga memiliki pengikut yang cukup besar dan biasanya melakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan Islami lainnya ketika memperingati hari besar. Thank you, terima kasih.